Welcome to my channel. Jangan lupa subscribe, like, share, and comment. Thank you for watching. Sharing informasi mengenai situasi jurnalisme ini, barangkali saya akan lebih banyak berbicara mengenai tataran globalnya, bagaimana situasi jurnalisme di tingkat global sekarang ini, karena terus terang saya tidak seintens dulu lagi mengamati. Saya tetap mengamati, tapi tidak seintens dulu lagi perkembangan media nasional, apalagi media lokal. Sesekali saya masih kontak dengan Unifitri, saya masih kontak dengan beberapa kawan lain yang masih terlibat aktif di sini, juga dulu sama almarhumah naninya Pak Nasrul Tahar, terus sama Bang Nasrul Taharnya juga. Bang Nasrul senior saya di Kompas dulu. Jadi kami, itulah mungkin keterikatan saya dengan Jambi dalam konteks media ya. Sastra barangkali nanti bisa juga menambahkan soal situasi global ini, dan barangkali juga karena sastra sendiri masih bekerja di bidang media, mungkin bisa memberikan informasi yang lebih kontekstual lagi tentang situasi sekarang. Dan Bang Zulkarnain mungkin lebih mengenai pandangan-pandangan yang terkait dengan terutama masukan-masukan, misalnya apa yang bisa dilakukan oleh media di tingkat nasional maupun di tingkat lokal. Katakan misalnya sekarang kita sedang bersiap untuk menghadapi pemilihan presiden lagi, dan kita tahu pemilihan presiden ini adalah salah satu, bukan hanya presiden sebetulnya, kepala daerah juga, itu adalah salah satu sumber atau pintu masuk yang sangat mudah ya untuk terjadinya friksi sosial. Jadi ini saya juga ingin melihat bagaimana media bisa berperan untuk sedapat mungkin mencegah ini, kita jangan terlibat dalam pusaran konflik di antara kedua kubu yang sedang bersaing, bahkan mungkin bertikai. Jadi kalau itu bisa kita ikut berperan di situ, mungkin besar manfaat kita ini. Karena kalau kita lihat sekarang ini kan situasinya sangat kritikal ya. Kalau kita salah melangkah, bukan tidak mungkin ini bisa menyebabkan friksi yang sudah ada ini bisa semakin melebar, dan nauzubillah min dzalik, jangan sampai itu terjadi. Kita tidak menginginkan perpecahan itu terjadi, walaupun secara potensi dia ada di situ. Dan pintu masuk yang paling mudah ini antara lain lewat pemilihan kepala daerah atau pemilihan presiden. Kita sudah lihat di tahun 2014 dan tahun 2019 kan tampak sekali yang sampai sekarang masih berlanjut, tidak bisa diselesaikan sepenuhnya. Nah ini mungkin yang nanti Bang Zul bisa kasih ini, sama termasuk juga misalnya apa yang bisa dilakukan oleh kawan-kawan di tingkat lokal, tingkat daerah untuk memperkaya perspektif liputan mereka. Itu kira-kira Bang Zul ya. Itu esasnya cocok ya. Terkait dengan materi yang ingin saya sampaikan, saya terus terang tidak menyiapkan, kami bertiga tidak menyiapkan presentasi yang formal, karena memang kami inginnya memang ini suasana diskusi kita ini suasana diskusi yang informal, yang antar teman, antar keluarga lah, kita ngobrol santai saja. Nah, saya ingin buka sharing saya ini dengan berita yang saya dapat di koran Kompas ini, kilas luar negerinya, rubrik kecil, kolom kecil itu di tanggal 1 Juli lalu itu ya. Saya bacakan saja ya, karena dia pendek. Setiap pekan 2 surat kabar di Amerika Serikat tutup. Setiap pekan 2 surat kabar tutup. Di Amerika Serikat rata-rata setiap pekan ada 2 surat kabar tutup. Daerah-daerah yang ditinggalkan surat kabar itu pun tak memiliki sumber berita terpercaya, sehingga cenderung kurang teredukasi dibandingkan dengan daerah yang masih memiliki surat kabar. Demikian temuan Medill School of Journalism, Media and Integrated Marketing Communication pada Northwestern University, seperti dilansir Rabu tanggal 29 Juni tahun 2022. Pada akhir Mei 2022, Amerika Serikat memiliki 6.377 surat kabar. Jadi 6.000 lebih surat kabar ya. Mei 2022. Jumlah ini turun dari 8.891 surat kabar pada tahun 2005. Jadi tadinya hampir 9.000, sekarang tinggal 6.000. 3.000 sudah jadi kenangan, sudah jadi almarhum. Survei itu juga menemukan penurunan jumlah jurnalis yang bekerja pada surat kabar. Dari 75.000 jurnalis pada tahun 2006, 75.000
kini tinggal 31.000. Jadi 43.000 jurnalis sudah meninggalkan profesinya, tidak lagi bekerja sebagai jurnalis karena tadi sebagian besar surat kabar sudah tidak bisa terbit lagi. Setiap minggu 2 surat kabar tutup. Data ini kan kita bicara data ya, ini kelihatan sekali datanya memang memprihatinkan situasi yang kita hadapi sekarang. Jumlah wartawan menyusut, sekian ribu hilang wartawan, surat kabar menyusut. Nah, ini saya tidak ingin memberikan sesuatu hal yang pesimis ya kepada kawan-kawan. Justru ini mudah-mudahan menjadi motivasi bahwa kita memang sedang berada dalam fase yang sangat menantang, yang memerlukan antisipasi dan inovasi kita gitu loh. Bagaimana kita menyiasati ini supaya kita juga bisa bertahan dari arus yang memang dalam 10-15 tahun terakhir ini memang sudah kelihatan deras sekali arus ini. Saya ingin merujuk ini kepada peristiwa di tahun 2006. Saya pernah diundang kebetulan oleh UI untuk memberikan apa istilahnya waktu itu, teaching update. Teaching update itu pertemuan dosen-dosen di masa libur semester untuk menambahi bekal diri gitu. Saya undang dia UNESCO Jakarta. Ya, saya waktu itu kepala bidang komunikasi UNESCO Jakarta dan saat itu saya cukup aktif menulis, mengamati media gitu. Jadi saya menulis di majalah Tempo, di koran Tempo tentang situasi media ini seperti apa gitu. Nah, saya diminta untuk menyampaikan makalah itu. Saya bikin makalah itu berapa hari saya menyiapkannya, cukup panjang. Nanti kalau ada mungkin saya bisa share, nanti saya cek dulu, saya nggak sempat cek apakah masih ada arsipnya atau enggak. Kira-kira 15-20 halaman paper itu saya buat. Itu judulnya masa depan jurnalisme, kembalilah ke akar. Jadi saya mengutip beberapa temuan, terutama di Amerika dan di Inggris, itu sudah mulai kelihatan di tahun 2006 itu. Tanda-tanda senjakala kejayaan surat kabar, terutama di media cetak ini di tahun 2006 itu sudah kelihatan. Jadi ada sesuatu, ada fenomena baru yang orang kok pelan-pelan mulai meninggalkan surat kabar. Nah di paper itu saya sebutkan beberapa alasannya, antara lain tadi itu banyaknya alternatif sumber informasi lainnya, kemudian juga generasi yang baru ini bukanlah generasi pembaca seperti generasi kita ini. Kalau kita lihat mungkin adik-adik kita atau anak-anak kita barangkali mungkin mereka sudah tidak terlalu akrab lagi dengan tradisi membaca surat kabar karena mereka digital native ya, mereka lahir di zaman ketika digital ini sedang naik daun gitu. Jadi nggak seperti kita yang mesti belajar dulu. Bagi mereka ini sudah insting mereka menggunakan gadget macam-macam ini. Jadi itu mungkin yang membuat mereka pelan-pelan tidak terbiasa untuk melanjutkan tradisi membaca surat kabar. Nah itu sudah kelihatan di tahun 2006 itu, dan saya kemudian mengaitkannya dengan kejadian 2 tahun sebelumnya. Sudah tampak itu ada seorang ilmuwan sekaligus praktisi di Amerika, namanya Dan Gilmore. Nanti kalau kawan-kawan lihat atau mungkin sebagian kawan-kawan sudah pernah membaca buku itu, di Google bisa dicari Dan Gilmore, silakan yang mau lihat. Itu tahun 2004 dia menerbitkan buku, judulnya pendek saja, We the Media. Kita ini sebenarnya media, bukan lagi lembaga-lembaga media yang terhormat itu, bukan. Kita semua ini bisa menjadi media. Intinya adalah kita semua ini bisa menjadi content producers. Jadi kita dengan si Dan Gilmore ini memberikan hipotesis dia itu dengan perkembangan kemajuan teknologi ini. Jadi teknologi HP maju, kemudian juga orang mudah untuk mengakses informasi. Dia bilang setiap orang sekarang bisa untuk membuat berita sendiri dan memproduksinya sendiri, taruh di platform dia sendiri. Orang bisa baca, jadi tidak perlu lagi kita tergantung kepada lembaga-lembaga media yang sudah ternama, mainstream media yang sudah established itu. Jadi lupakan itu, kira-kira gitu. Nanti sekian tahun ke depan, lembaga-lembaga resmi ini, lembaga-lembaga yang tadinya kokoh ini akan dilupakan orang, mungkin akan ditinggalkan orang, karena kita semua yang selama ini itu mungkin ada kesalahan media juga ya, karena selama ini media resmi itu menganggap dirinya sebagai pemegang monopoli kebenaran. Jadi
hanya kami yang bisa memproduksi, mencari berita, memverifikasi berita, memproduksi berita, menyodorkannya kepada khalayak, khalayak membaca, khalayak sendiri seolah-olah tidak dianggap kecuali sebagai customer yang dijadikan alat untuk mendapatkan keuntungan bagi si media, baik melalui mereka membeli langsung media tersebut. Yang lebih lagi menghasilkan keuntungan tentu saja angka-angka khalayak itu, berapa banyak satu media memiliki khalayak. Kompas misalnya pada masa jayanya 700.000 ya, Kompas Minggu itu 700.000 sekali terbit. Kompas harian itu saya mulai bekerja di Kompas tahun 87 di Kompas Jabar Sastra, langsung di Jakarta tahun 91 ya. 90 berapa masuk? 89 ya. Saya masuk di sebagai koresponden Jawa Barat tahun 87, November 87. Itu lagi puncak-puncaknya itu Kompas. Orang tuh ngantri, mau masang iklan tuh orang harus ngantri. Dan harga iklan itu kalau berwarna itu, kalau yang penuh itu sampai 100 juta kalau nggak salah masa itu. Kalau separuh halaman itu 45-50 juta yang berwarna. Halaman Kompas kayak begini nih, kalau yang satu halaman totalnya itu sekitar 100 juta. Itu pun orang harus ngantri. Jadi betapa berkuasanya tuh tanda petik ya Kompas, sehingga kadang-kadang muncul tuh arogansi media yang sudah mapan itu kan, orang ngantri kok, tunggu aja. Jadi apapun yang kami berikan itu adalah tetap akan dimakan oleh khalayak yang tadi ini ya. Itu kan jadi barang jualannya Kompas kepada para pemasang iklan. Kami dibaca 700.000 orang loh tadi kan. Berapa orang nih yang verifikasi lewat Klik News tadi itu kan, berapa yang melihat berita kami ini. Koran kami ini dibaca 700.000 orang. Itu angka yang sangat berbunyi itu di mata para pengiklan. Kompas dibaca 700.000 orang, kami mau masang iklan di situ. Berapapun ditaruh Kompas harganya, dibayar sama para produsen produk-produk yang ingin mengiklankan dirinya di situ. Nah, jadi itulah yang barangkali juga kesan bahwa media-media ini memonopoli kebenaran ini, kemudian di counter oleh orang-orang seperti Dan Gilmer ini, yang tahu bahwa ini nggak benar nih kalau kebenarannya dimonopoli oleh lembaga resmi saja, nggak bisa. Rakyat, khalayak juga harus punya suara. Nah, itu mungkin dia mulai dengan cara itu, dia itu agak provokatif memang isi bukunya itu, bahwa kita bisa kok menjadi produsen media itu kita bisa. Bawa HP-mu, rekam, bikin berita, kirim, atau taruh di lembaga blogmu sendiri. Dulu kan zaman blog itu. Jadi blogger bikin sendiri. Memang tentu tidak sekomplit kalau dia dilakukan oleh lembaga media resmi kan. Lembaga media resmi itu kan jejaringnya sudah luas, sistemnya sudah tertata, kemudian juga metodologinya juga lebih terjamin gitu, lebih terjaga. Ada elemen verifikasi di situ, ada etika di situ yang barangkali mungkin tidak dimiliki oleh orang-orang yang kemudian melahirkan istilah citizen journalism. Jadi dari buku We the Media inilah kemudian muncul terminologi citizen journalism. Jadi sejak itu memang dari tahun 2004, 2006 tadi yang saya bilang, saya mengutip beberapa sumber tadi itu, sampai kemarin terlihat bahwa situasinya memang seperti ini. Ini gelombang yang tidak mungkin kita elakkan. Jadi gelombang senjakala dalam tanda petik ya. Ini menuntut kita untuk mencari inovasi baru. Inovasi baru ini yang sudah dilakukan oleh sejumlah media besar terutama di negara-negara barat ya. Di Eropa, kalau Eropa kiblatnya dua, di Inggris sama di Jerman, terutama itu kan media-media besar dunia ada di sana, sama di Spanyol juga. Kemudian di Amerika dan Australia juga mungkin sebagian ya. Di Amerika orang mulai mencari format baru. Bagaimana kami bisa tetap eksis dan establish di situasi yang tidak certain ini, tidak pasti ini. Ini kan gelombang yang orang masih meraba-raba, apalagi 5-6 tahun lalu ya. Ketika gelombang ini sangat kencang ya, ini kami mesti gimana nih? Semua orang gamang, termasuk lembaga besar di sini, termasuk Kompas sendiri kan. Mas Sulis tentu tahu dengan dari kawan-kawan yang di Kompas, yang juga tentu ada brainstorming dengan teman-teman di Tribun kan, apa yang bisa kita lakukan. Kompas sendiri sudah melakukan itu sejak 6-7 tahun yang lalu. Sangat berat mulai langkahnya dan sampai sekarang belum sepenuhnya berhasil.
beberapa media bahkan collapse, sudah mencoba tapi tidak tertahankan juga gelombang ini. Tadi sudah kita kasih contoh data-data di Amerika misalnya. Di Inggris sendiri orang melakukan inovasi dengan berbagai cara, mulai dari mengurangi halaman, memperkecil ukuran, yang tadinya apa istilahnya, apa yang gede itu broadsheet ya, broadsheet menjadi yang kecil, tabloid itu ukuran tabloid, untuk menghemat. Selain untuk menghemat juga katanya lebih membuat praktis khalayak untuk membacanya. Kalau di kereta gitu misalnya, orang nggak perlu, kalau kan buat penduduk kota-kota besar di Eropa itu kan mereka berkereta commuting, mereka kan duduk berdempet-dempet. Itu kalau broadsheet kan itu kan dipelajarin orang ya, bagaimana behavior, perilaku orang ketika mengakses informasi melalui surat kabar itu, makanya dibikin kecil supaya orang gampang, dan dengan itu orang tetap mengakses koran. Kemudian juga muncul inovasi-inovasi baru. Di tengah-tengah itu muncul pula koran-koran gratis. Di Inggris itu salah satu pelopornya, itu di Inggris itu ada namanya Metro. Kemudian di tempat saya sekarang bekerja itu di Austria juga ada 2 koran gratis tiap hari, orang bisa ambil gratis karena mereka memang hidupnya dari iklan. Mereka awalnya memang merugi karena harus memproduksi dulu, tapi pelan-pelan mereka bisa dapatkan iklan. Jadi memang persaingan ini sudah semakin berat ya. Ada platform-platform yang bisa memproduksi konten, ada dengan melalui media-media sosial ini, ada media-media koran-koran gratis itu. Makanya banyak yang masih tertati-tati. Tapi ada juga beberapa kisah sukses yang barangkali nanti bisa teman-teman pelajari lebih jauh. Kalau memang berminat bisa dicari informasinya sendiri secara lebih detail lagi. Katakan misalnya salah satu yang dianggap sukses itu melakukan proses tadi disebut, Mas siapa tadi yang bertanggung jawab untuk proses transformasi? Mas Wong ini bertanggung jawab untuk transformasi dari format yang seperti ini menjadi digital. Itu New York Times itu dianggap salah satu yang paling sukses. Walaupun di awal mereka juga agak melangkah berat tuh menarik langkahnya, tapi 2-3 tahun, 4 tahun kemudian mereka merasa oke, sudah bisa nih. Nah, mereka termasuk salah satu yang sangat established dan menjadi percontohan gitu, bagaimana koran yang tadinya memang hanya mengandalkan versi cetak semata sekarang bisa hidup dengan untung yang juga belum seperti keuntungan di zaman jaya mereka ketika tahun-tahun 70-80-an itu, tapi tetap bisa melanjutkan keberadaan mereka. Salah satu yang menjadi, mungkin mereka juga diuntungkan oleh sejarah ya, karena mereka koran lama, koran yang lahirnya di tahun 1800-an yang sudah punya arsip informasi yang disimpan dengan rapi. Jadi juga penting nih bagaimana menyimpan arsip informasi itu secara rapi. Arsip itu kan bernilai historis dan itu bisa dijual, dan itu menjadi digandengkan oleh si pengelola New York Times ini, bahwa kalau kamu berlangganan versi online atau versi digital koran kami juga punya akses terhadap arsip kami yang sangat kaya raya ini. Kamu bisa lihat informasi apapun yang itu kan arsip historis begitu kan nilainya penting sekali itu. Mungkin bagi kita nggak begitu tahu, tapi bagi orang-orang yang para pebisnis, mereka bisa merujuk ke situ kan untuk melihat pola tertentu, bagaimana katakan misalnya pasang surut ekonomi dunia atau ekonomi Amerika bisa dilihat dari arsip-arsip koran itu misalnya, mereka bisa dapatkan dari situ. Nah, itulah salah satu. Ada beberapa lagi yang juga cukup sukses, misalnya Wall Street Journal, ada Washington Post, ada Guardian juga di Inggris itu cukup sukses, beberapa nama lagi. Jadi ini mungkin bisa menjadi rujukan bagi kawan-kawan nanti, terutama bagi Mas Wong untuk menyiapkan strategi bagaimana kita bisa melakukan migrasi dari format yang sekarang ini ke format yang baru, atau kalau bisa lebih jauh lagi kita berpikir lebih futuristik ke depan, jadi mendahului zaman kita sekarang 5-10 tahun ke depan ini, kira-kira bagaimana sih pola orang mengakses media nih, audiens mengakses media kita seperti apa gitu. Apakah nanti mereka katakan hanya butuh judulnya doang gitu. Kan sekarang orang rata-rata baca judul aja, ya kan? Saya kesel banget tuh kalau terima di WA itu sebarang capture-nya. Nah, ternyata isinya nggak kayak gitu.
Dan ada temen juga di grup WA tuh, nih bener nih, udah baca belum isinya, kayaknya baca judul doang gitu. Nah itu mungkin memang itu jangan-jangan menjadi pola kebiasaan khalayak gitu, karena mereka sudah disibukkan oleh begitu banyak masalah, begitu banyak hal, jadi mereka hanya punya waktu untuk membaca judulnya saya. Barangkali nanti itu, saya nggak tahu bagaimana ke depan kita merumuskan strategi itu. Itu barangkali mungkin pengantar dari saya, yang tadi saya bilang saya ingin menyampaikan secara global dulu. Nanti kalau ada diskusi lanjutan saya bisa lebih mendetailkan apa yang saya sampaikan ini, dan untuk sementara barangkali saya cukupkan di sini dan saya lanjutkan ke Mas Sastrawijaya dulu sebelum nanti ke Bang Zulkarim. Ceritakan. Jadi saya sudah bekerja di ABC. ABC itu seperti RRI dan TVRI jadi satu lah, kira-kira gitu. Lembaga sama seperti BBC di Inggris, dibiayai oleh pemerintah, tapi tidak pernah duduk dengan pemerintah. Jadi setiap kali pemerintah berkuasa, mereka selalu menuduh bahwa ABC itu musuh gitu. Padahal duitnya itu datang dari mereka ya. Dan jadi kalau pemerintah itu selalu di kanan, ABC itu selalu dituduh sebagai di kiri. Itulah uniknya lembaga seperti BBC dan ABC. Dan saya bangga bisa bekerja di dua lembaga seperti itu. Pertama karena pada dasarnya saya dulu bekerja di Kompas, itu lembaga komersial, maksudnya cari berita, digaji, mereka dapat duit dari iklan. Di sini kita bekerja betul-betul tanpa beban lah, dalam kita membuat apa saja. Berkaitan dengan media, menurut saya apa yang dilakukan oleh ABC sekarang ini menjadi salah satu model bahwa jurnalisme yang serius itu tetap bisa dilakukan gitu. Saya bekerja di seksi Indonesia namanya, sekarang orangnya lebih sedikit. Dahulu kita berpikir bahwa semakin banyak bikin berita, semakin banyak yang bacakan gitu. Itu kan model digital sekarang kan. Kalau kita lihat bahwa kalau dimanapun Detik, Tribun bikin berita, satu peristiwa bisa 5 berita berkelanjutan. Pertama memang mungkin peristiwa terjadi ya, tetapi juga di sisi lain bahwa kalau saya lihat tidak seharusnya begitu, dalam arti kadang-kadang ada ketakutan wartawan, mungkin wartawan muda, mungkin juga tekanan dari perusahaannya atau medianya, cepat-cepat itu lebih bagus gitu. Kalau kita duluan keluar akan dibaca. Tapi dalam pengalaman saya dengan ABC, kita memutuskan bahwa lebih lambat tidak berarti lebih kalah. Dan itu sudah dibuktikan dengan statistiknya gitu ya. Dulu kita 3-5-6 tahun lalu bikin berita, katakan misalnya 10 berita, 20 berita sehari gitu. Sekarang kita bikin berita 5-6 berita, tapi lebih dalam. Hasilnya sama saja. Hasilnya sama saja. Berita yang dibaca itu sama saja gitu. Itu yang menurut saya kalau kita berpikir tidak masuk akal kan? Maksudnya begini, tidak masuk akal itu bahwa persaingan lebih tinggi ya. Karena dulu kan yang buat berita 10-20 tahun lalu kan hanya katakanlah beberapa media kan. Sekarang selain media resmi, kita juga bersaing dengan ya tadi individu ya, YouTube lah, TikTok lah, Facebook lah, segala macam. Tetapi apa yang kita buat itu dibaca menurut saya karena dia bagus. Bagus itu lebih dalam, unik lah. Jadi harus ada unsur-unsur apa ya, berita yang sebenarnya kalau kita belajar dari teknik-teknik jurnalisme awal yang kita belajar itu sebenarnya itu gitu. Cuma sekarang karena ada unsur baru kecepatan, orang berpikir lebih cepat ke audiens itu sepertinya lebih baik. Tapi dalam pengalaman saya tidak begitu, ya tidak otomatis seperti itu. Saya senang bahwa waktu saya datang 8 tahun lalu, saya editor Asia Tenggara. Waktu itu kita sedang ingin mengembangkan, bikin seksi yang lebih banyak lagi. Maksudnya seksi itu divisi waktu itu mau dibuat, sudah ada waktu itu adalah bahasa Indonesia, bahasa Mandarin, kemudian bahasa Vietnam, Birma. Lalu berpikir mengenai membuat bahasa Korea dan Jepang, dan kemudian juga Thailand. Kemudian tidak ada karena duitnya berkurang, lalu dilebur. Kemudian juga balik lagi dilebur. Setelah itu beberapa tahun kemudian saya tidak lagi menjadi editor,
kemudian saya menjadi wartawan biasa, itu juga saya menyenangkan bahwa karena setelah bertahun-tahun di BBC dan ABC, kita tahu bahwa kalau umur kita di usia tertentu, seperti Mas Sulis, Anda akan naik di atas, editor, mungkin juga nggak akan nulis berita lagi gitu. Maksudnya itu juga ada kelemahan menurut saya, tapi juga ada keuntungan. Misalnya ya udah Anda harus menangani tim kan gitu. Tapi saya senang bahwa kemudian di usia saya sekarang 57 ini, saya berkesempatan menulis berita lagi, bersaing dengan anak-anak muda, dan memberikan kesempatan pada saya untuk menunjukkan keunikan jurnalisme serius itu gitu. Dalam ini yang ingin saya katakan dalam konteks ini dengan media di Jambi, dengan apa yang bisa diliput. Konteks tadi dengan buku 65 tokoh itu. Jadi gini, menurut saya, ada banyak orang Jambi, di luar Jambi, yang bisa ditulis sebenarnya kan. Dahulu itu, dia tidak menjadi pasar, karena mungkin susah dijangkau. Ya, ada orang, dalam buku itu ada peneliti, Hanwa Adi Kusma itu yang di Adelaide. Itu luar biasa menurut saya. Coba baca di buku itu, Dedi sudah punya kan? Baca di buku itu, kita bisa kontak dia gitu. Tidak susah untuk mengontak dia, untuk menceritakan apa yang dia lakukan kan gitu. Jadi maksud saya, dari wartawan itu kita kemudian bisa melihat bahwa apa yang kita liput di Jambi tidak harus mengenai Jambi di Jambi. Sama seperti juga kita buat di ABC itu tidak mengenai orang, tidak mengenai masalah Indonesia di Indonesia, tapi Indonesia di Australia. Sebenarnya saya juga mengembangkan Indonesia di seluruh dunia, tetapi karena orangnya sedikit, saya tahu banyak masalah-masalah yang menarik di luar Australia mengenai Indonesia yang bisa dibuat. Balik lagi ke toko itu, saya berkali-kali pulang, saya selalu melihat gini. Kita kan sekarang ada kelompok WA, itu ada teman-teman dulu tamat SMP, SD, SMA, itu. Dalam satu grup SMA itu, dari 100 sekian orang itu, kira-kira mungkin 80%-nya tinggal di luar Jambi. Ya kan? Kalau saya lihat berbagai angkatan itu, mereka di luar Jambi, semua orang-orang itu tinggal di luar Jambi. Dan tahap seperti saya, mereka tentu saja sudah mapan gitu. Balik lagi dalam cerita buku itu kan mereka sebenarnya sumber cerita gitu. Yang tinggal digali, yang tidak ada di berita sehari-hari gitu. Tapi sebenarnya mereka potensi cerita semua kan gitu. Tidak mesti dibuat tiap hari ya, tapi balik lagi contoh 65 tokoh itu, ketika saya kemudian mendapat info dari Arya dan terlibat membaca isi itu, saya terkejut sebenarnya, betul-betul terkejut bahwa ada begitu banyak orang Jambi yang berprestasi di luar Jambi. Pernah waktu peluncuran buku itu, Sauki Amin, salah satu ketua harian BKMJ itu, dia mengatakan, bukan tempat lain, dia bilang sebenarnya ada banyak jenderal bintang 1 dan bintang 2 yang tidak masuk dalam buku itu. Belum lagi maksudnya tidak enak kalau semuanya dimasukkan karena isinya jadi jenderal polisi dan jenderal angkatan aja kan. Karena sebenarnya yang lain juga masih ada kan, pengusaha lah, akademisi lah, profesional lah. Ya, saya ada tahu beberapa orang yang tidak ada, belum masuk dalam buku itu, yang sebenarnya cerita mereka sama menariknya dengan ya kami berdua ini kan gitu. Ada satu perempuan namanya Wani Sabu, kenal? Wani Sabu, sering di BCA. Iya, Halo Digital bisa. Itu benar habis kan. Kalau kamu lihat, dia itu kan salah satu perempuan terkenal di bidang digital teknologi. Dia tuh wakil presiden BCA, Halo Digital. Tidak banyak orang tahu maksudnya dia. Kalau kita lihat, dia tuh ada di sana. Kalau orang tidak mengatakan dia orang Jambi, mungkin tidak tahu. Tapi maksud saya ada banyak orang yang seperti dia gitu. Yang ini saya katakan sekarang ini adalah bahwa yes, kita harus meliput berita-berita lainnya, tapi masing-masing kita wartawan itu kita mesti punya keunikan untuk melihat bahwa ada banyak potensi yang ada di mana-mana, terutama mengenai manusia ya, menurut saya mengenai orang ya, mengenai
kegiatannya yang sekarang itu batas-batas wilayah lah, cara menghubungi mereka, komunikasi itu sebenarnya sudah tidak ada lagi, barrier itu tidak ada lagi gitu, ya kan? Dan itu bisa dilakukan. Jadi saya ingin menganjurkan kepada kita semua untuk melihat bahwa sekarang di zaman digital itu tinggal melihat aja mereka ada dimanapun. Kan kalau berhubungan dengan Jambi, tentulah media di Jambi bisa mengembangkan itu kan gitu. Jadi pastilah menurut saya, balik lagi ke cerita bahwa orang-orang yang keluar dari Jambi itu mengapa? Kan gitu, mungkin juga kesempatan lebih baik ya. Itu kan menjadi sebenarnya topik liputan sosial yang menurut saya juga sangat menarik untuk mengatakan bahwa apa yang mereka tidak dapat di Jambi kan gitu. Itu kan bisa memberikan juga masukan lagi kepada daerah bahwa kenapa sih Arya dulu ibunya, bapaknya tinggal di Jambi, sekarang ibunya tinggal di Jakarta atau di Bandung kan gitu. Ada banyak orang yang dulu orang tuanya tinggal di sini, ketika anaknya sudah besar, mereka hijrah ke tempat lain, pensiun di Jakarta lah, Tangerang lah, Bandung lah, ya kan, digantikan oleh orang baru. Saya tidak mengatakan bahwa pendatang itu lebih rendah kualitasnya, kita persis tidak tahu. Tapi juga itu menurut saya kajian sosiologi yang menarik sebenarnya kan, bahwa mengapa orang-orang yang dahulu ada di sini pergi ke keluar, apakah mereka itu tergantikan oleh orang-orang yang datang apa tidak? Dan gitu. Maksud saya itu bahan-bahan yang mungkin bisa menjadi apa ya? Ide bagi kita untuk melakukan itu, dan itu dimungkinkan dalam keadaan sekarang gitu. Jadi itulah sedikit dari saya bahwa saya mencoba melakukan itu di Australia. Dalam arti setiap kali ada liputan, saya berusaha mencari orang Indonesia yang unik di sana. Baru-baru ini saya menulis ada bapak-bapak yang umurnya baru meninggal, umurnya 90 tahun. Dia sudah lebih dari 60 tahun tinggal di Australia, tapi dia masih memakai paspor Indonesia. Dia hidup mati itu Indonesia gitu. Indonesia Raya. NKRI harga mati. Iya, tapi orang bisa berbicara itu mengenai NKRI dan segala macam ya. Pakai harga mati. NKRI Harga mati dia kalau dia mati di sana ya. Dan kita bisa bicara mengenai konteksnya sebagai konteks NKRI dan segala macam. Tapi tidak, dia ya sekedar bahwa dia memang betul-betul cinta Indonesia, dia tidak ada masalah. Nggak ganti paspornya. Iya, dia tidak ganti paspor, padahal Bisa dia udah punya syarat ya. Iya. Memenuhi syarat yang dia sangat memenuhi syarat karena istrinya orang Australia, istrinya boleh. Dan yang unik dia dua, jadi sekarang 90 meninggal, umur dari 60 itu dia tidak pernah meninggalkan Australia. Tapi dia bangga dengan paspornya. Aneh menurut saya, aneh itu mengapa tidak saja ganti paspor. Pernah masalahnya 2 tahun lalu, setahun lalu sebelum dia meninggal, saya menghubungi dia bikin berita. Dia bilang, Mas Sastra, paspor saya ini, saya sekarang nggak punya paspor, buku paspor itu tidak ada. Mengapa? Dia bilang, saya pergi ke KJRI, nggak tahu nih apa yang terjadi. Terus saya pikir, wah kalau itu gimana? Saya kontak orang KJRI, saya bilang, Bapak ini punya masalah nih. Mungkin kan saya wartawan KJRI dengan kemudian dengan sigap menelusuri masalah yang dihadapinya. Masalahnya adalah 20 tahun lalu, cap dia masuk ke Australia itu ada di paspor 20 tahun lalu. Ya kan? Sementara tiap tahun itu diganti. Pada sampai di paspor terakhir ini cap itu nggak ada lagi karena dia nggak pernah pergi kemana-mana pun gitu. Jadi sibuklah KJRI ini men-trace masalahnya sampai ditemukan bahwa ternyata 20 tahun lalu nomor, karena dia ditanya nomor registrasi terakhir apa, dia bilang saya data kok nggak ada gitu. Kan dia bilang dia menggunakan ya istilah dia mengatakan saya gaptek lah, ya kita tahu ya kan. Akhirnya diselesaikan. Tapi yang unik ya itu, maksud saya cerita-cerita itu kan banyak ya, ada di sana gitu. Saya juga mungkin tahun depan pensiun dan saya sedang berpikir untuk menulis mengenai cerita orang-orang yang pergi dari Indonesia ke negara manapun. Menurut saya setiap orang itu punya cerita, tinggal bagaimana kita menggalinya saja. Jadi saya pikir bahwa setiap orang Jambi yang pergi keluar itu pasti dia punya cerita. Tinggal bagaimana kita menggarapnya dan menceritakannya. Memang kadang-kadang mungkin bisa akan sama, ceritanya polanya bisa sama. Tapi selalu menurut saya ada yang unik gitu. Jadi maksud saya ada masih banyak ruang-ruang jurnalisme yang bisa kita garap
terutama dari segi kemanusiaan ya, manusia, cerita orang, tentu saja cerita yang lain, ekonomi dan segala macam, orang-orang yang ada di sini lebih mengerti ya kan. Tapi saya hanya berpikir bahwa dari pengalaman saya cerita mengenai manusia, dan itu tiap kali dibaca responnya luar biasa. Contoh saja, saya pernah menulis mengenai para TKI Indonesia di Hong Kong ketika COVID ya. Waktu itu Hong Kong mau di lockdown, ketakutan luar biasa bagi para TKI adalah Anda mengerti bahwa di Hong Kong itu mereka tinggal bersama dengan majikan. Kalau lockdown, mereka stres karena mereka juga bisa keluar. Bayangkan banyak di antara mereka itu di rumah majikannya itu kadang-kadang tidur di ruang tidur, di ruang tamu. Karena mereka tidak punya kamar khusus untuk pembantunya itu, untuk TKI-nya itu. Bayangkan sekarang mereka tidak bisa keluar, 2 minggu nggak bisa keluar, hanya untuk pergi ke pasar nggak bisa, untuk kemana-mana nggak bisa. Ada yang bilang, saya tiap malam tidur jam 1 malam. Mengapa? Karena majikan saya itu nonton TV sampai jam 1 malam di ruang tamu, jadi dia nggak bisa tidur, ya kan? Bayangkan itu kalau Anda menemukan orang katakan TKI dari Jambi yang mengalami hal seperti itu. Saya buat berita seperti itu dimuat di akun namanya Serikat Buruh Migran Indonesia. Yang baca ratusan ribu itu. Ya kan? Karena apa? Karena saya menemukan orang-orang yang menurut saya tidak digarap oleh media di Indonesia. Jadi menurut saya ini kritik saya terhadap media di Indonesia. Media di Indonesia menurut saya tidak sekarang kurang berbicara langsung dengan individu-individu. COVID misalnya. Ya, tentu saja COVID pergi ke rumah sakit, hari ini 7 orang meninggal, ini itu. Tapi unsur manusianya kurang ya. Unsur cerita 1 orang, 2 orang kurang. Pengalaman masing-masing. Jadi tidak ada wajah manusianya, itu kurang menurut saya. Itu mungkin yang bisa, itu menjadi bahan saya melihat bahwa oh kok nggak ada sih, itu yang kemudian menjadi harapan saya, karena pendekatannya adalah orang per orang, itu akan lebih mendekat ya dengan orangnya sendiri. Sekarang kalau kita tahu media sosial, kalau bicara dengan orang itu ada keluarganya, ada jaringan sosialnya, itu sendiri menjadi tempat ya, dia mempromosikan berita apa yang ditulis mengenai dia kan, itu juga kemudian membuat dia senang. Misalnya kayak saya ditulis oleh Samsul di Tribun ya kan, bahwa orang tua saya senang gitu. Kan saya bisa cerita bahwa adik saya, oh ini di Tribun tuh banyak asli, ya kan gitu. Waktu itu dia pertama komentar saya menghubungi saya, bilang nanti kalau 2 Oktober soal batik tulis saja ini, orang Jambi pakai batik Jambi kan gitu. Jadi kan disenangi toh, karena Padahal masih banyak kesukaan yang lain yang makanya jadi berita itu. Saya memang seperti kata Arya tadi, tantangan media semakin besar karena individu banyak yang bisa buat kan. Tapi kan media mestinya punya kekuatan lebih, karena tentu saja media itu kelompok orangnya, beberapa orang berkumpul menjadi satu. So kekuatan itu barangkali masih bisa digunakan. Saya berterima kasih atas kesempatan yang diberikan untuk bisa berbagi. Yang kedua, karena tadi sudah diakui oleh moderator, ini persiapan Bang Mando aja cepat ya kan. Persiapan kita lebih lagi dari itu lagi. Jadi artinya nggak sempat kan. Jadi maafkan saya kalau nanti tidak seperti mereka itu profesional, karena saya akan menceritakan hal-hal yang sebagian sudah diketahui gitu ya. Tapi saya upayakan untuk memenuhi tema itu sekilas tentang sekilas pintas lagi kan. Jadi itu artinya mengentengkan saya. Sekilas saja sudah apa tantangan itu kan. Jadi saya menjadi reporter di sebuah surat kabar kecil di Jakarta namanya Proklamasi. Hampir nggak ada di ruangan ini yang tahu, termasuk ada orang itu. Karena itu sebentar ya, tapi menarik. Surat kabar itu terbentuk oleh karena
surat kabar berita Yuda yang udah besar, dulu berita Yuda yang besar, itu di nah, sebagian nggak tahu masa kita kerja begini kok jadi media tentara gitu kan. Kita sebuah surat kabar namanya proklamasi. Di dalamnya ada nama-nama yang kalau saya rasa kalau rajin baca tahu juga lah ya. Ada Umar Duzen, ada Ani Berta Simamora. Itu adalah wartawan wanita pertama menurut saya yang meliput soal-soal luar negeri dan perang. Nah, karena belum ada wartawan-wartawan lain. Kemudian ada Sondang Meliala, kalau PPI dia pastilah dia pernah dengar nama itu yang mengepalai kekebalan Siwo. Sondang Meliala. Mereka berlima tuh. Ada Saiful S. Rahim, penulis novel yang latar belakang Betawi Jakarta gitu, banyak bukunya itu. Satu lagi namanya Sugianto. Akan tepi laporan ini dengan apa istilah gitu tuh? Kalau ini ditanya investor ya kalau saya sekarang, siapa investornya? Iya kan? Ini investornya ini Lipo kan gitu tuh kan. Kalau kami waktu itu yang disebut sebagai investor itu adalah iparnya Ibu Sustowo, namanya Suska. Orang lama tahu tuh, Suska itu kependekan dari Sultan Usman Karim, pengusaha Palembang yang sukses karena dia bukan karena sih dia udah ini istrinya adalah adik Ibu Sustowo, Suska ini. Pejuang tuh, Suska itu nama pejuang gitu. Dan saya tak pernah lihat. Beberapa mungkin ada yang kenal Ibnu Sutowo. Tahu. Tahu semua ya. Dirut Pertamina ya. Kalau Ponco Sutowo tahu lah ya Bapak. Kalau Dian Sastro tahu. Ada tahu lah nih Dian Sastro, tahu lah dia. Termasuk dulu filmnya dia tahu. Dian Sastro. Dian Sastro apa ya Sutowo itu? Jadi singkat cerita, laporan itu mungkin kalau saya tak salah ingat tuh koran hanya tidak sampai 2 tahun. Tidak sampai 2 tahun. Tapi kami waktu itu koran media yang utama ya tetap Kompas, Sinar Harapan, ya kan? Kompas pagi, Sinar Harapan sore, gitu. Belum jadi Suara Pembaruan ya kan? Saya hanya mengingat sebagai reporter koran kami itu akhirnya berakhir karena menurut interpretasi kami Umar Duzen ini jago features tuh. Ada novel-novelnya ada dia. Kami menulis bagaimana waktu itu ada ratusan tapol tokoh-tokoh PKI ini yang diasingkan ke Pulau Buru. Pulau Buru mereka semuanya kan. Jadi kami mewawancarai keluarganya di Jakarta, kan laki suaminya di sana semua tuh. Gimana anaknya udah sekolah dulu, gimana gitu. Dan karena waktu itu nggak ada yang menyentuh itu, umumnya keluarga itu menerima kami terbuka gitu, mau dia cerita. Kalau nggak kan susah juga kalau dia nggak. Pengalaman saya kalau jadi wartawan ditugasin ngeredap tuh nggak berhasil, kita ngeri banget gitu kan. Jadi kalau udah kan, tapi mau dia semuanya, mau cerita gitu, jadikan features tuh tiap hari di atas gitu kan, sambung. Sampailah ujungnya kalau nggak salah saya Pramudia banget. Jadi itu adalah hal yang amat sensitif masa itu yang kami kerjakan itu kan. Tapi oleh Mas Umar sebenarnya dijadikan bentuk itu features. Jadi manusianya sebetulnya kemanusiaan aja. Kemarin waktu lebaran ada ini nggak bisa kirim kue nggak ke sana gitu lah. Kalau menurut dugaan saya, tapi kemungkinan lain juga yang lain nggak tahu saya, mungkin investor nggak mau lagi ngasih duitnya bisa, tapi kami dapat izin tadinya gitu. Itulah singkat saya. Dan saya masih ingat semester 2 kuliah di Salemba, mereka sih jadi pikiran saya dalam ruang kuliah itu juga berdua aja tuh, ini nanti bisa nggak assignment dikerjakan gitu kan. Jadi saya dapat assignment pergi ke Polonia lagi, Mayoran, untuk bertemu dengan utusan Pakistan kan untuk
waktu itu kalau zaman mereka wartawan Kompas, ya ini minimal aku rasa apa Vespa atau Honda yang terbaru lah gitu ya. Kalau udah agak tinggi itu udah mobil ya kan. Tapi zaman saya andalan kami masih Oplet Sidul tuh. Dan Oplet Sidul tidak ada rutenya ke Kemayoran. Iya, iya. Tapi supaya jangan cerita ini kepanjangan, singkat cerita, saya sedang kuliah dan nanti jam 10 nanti nyampe nya utusan itu Kemayoran kan gitu kan. Soalnya Uber lah itu ada bus ke Kemayoran tuh yang pendek tuh, bus Robur. Dia tuh bus bekas Asian Games tahun 62 gitu, pendek-pendek gitu. Persis saat itu datang, aduh alhamdulillah betul gitu. Kami wawancarai lagi ini. Ternyata inilah awal dari adanya negara Bangladesh. Jadi ini utusan perjuangan orang Pakistan Barat atau Timur yang hendak mendirikan Bangladesh. Itulah kenang-kenangan saya tentang anak wartawan. Nah, sesudah itu kita pindah-pindah, tapi saya terakhir adalah di sebuah surat kabar yang masih grup atau miliknya Harmoko. Nah, dia namanya kan kalau yang kota pagi itu namanya pos kota. Dia ingin punya koran nasional juga, namanya Pos Bangsa. Yang nanti belakangan jadi koran sore terbit. Nah, itulah. Jadi saya seperti kayak dipinjamkan juga oleh Pak Harmoko ini karena setahun terakhir saya itu sebetulnya tiap hari di Salemba. Artinya baik hati juga dia tahu kan lihat ini, tapi ya uruslah orang kampus gitu kan. Kayak gitu. Nah, satu saat saya memutuskan gini, Pak Harmoko saya berhenti aja lah. Saya bilang gitu. Kenapa? Mau skripsi, dia bilang gitu kan. Gak apa-apa, berapa bulan tuh perlunya katanya? Berapa bulan? 3 bulan cukup? Kayaknya cukup. Ya udah, yuk pergi, yuk tuliskan ini menulis skripsinya keluar kota kan. Pergi ada. Kan kalau udah kelar, udah ini balik kita kerja lagi. Dan macamnya baik banget Harmoko ini gitu kan. Itu nggak terbayangkan. Artinya gaji full gitu, nggak ada yang hilang. Jadi itu lagi saya. Tapi saya nggak ini juga udah pulang baik hati ini saya. Ini kayaknya saya ingin tukar pindah lah gitu lah. Pindahlah ke jadi bapak guru. Jadi saya ngajar mulai tahun 80, saya pensiun 2015 itu saya telah mengajar 36 tahun. Artinya dulu kita jadi kulit tinta, terus sekarang kita ngajarin orang jadi kulit tinta. 36 tahun. Nah, itulah singkatnya. Tapi karena tugas moderator itu tadi soal soal tantangan itu saya mencoba saya begini. Saya nih kalau balik lagi ke tengah-tengah kita gini, buka baju ini, pakai kaos kayak Mas Mandro saya merasa saya wartawan juga. Seakan-akan tidak berubah dunia 40 tahun. Iya. Gitu maksudnya. Tetapi itu mungkin bawaan kerjaan wartawan gitu, seperti nggak ada perubahan. Tetapi saya ingin menyadarkan kita semuanya bahwa terjadi perubahan besar. Jadi perubahan besar, yaitu kemarin ini. Kita ini berada pada posisi komunikator atau pengirim, sender kalau dalam komunikasi. Komunikasi itu ada 4. Satu, siapa yang mengirim, siapa yang menyampaikan kan gitu. Komunikator. Kedua, apa yang disampaikannya, pesan ini konten kan. Nanti pihak ketiga ada orang yang menerima pihak lain. Itulah audiens kita, reader kita itu kan. Ini semua mengalami perubahan besar. Pertama ada disinggung tadi, dia tapi istilahnya Pak Arya tadi ya orang media panas juga kupingnya. Dia bilang tadi monopoli kebenaran. Sebenarnya bukan monopoli ketika itu. Kita itu seakan-akan menjadi pihak yang dalam tanda kutip satu-satunya mengerjakan kerjaan itu gitu. Kerja-kerja kita itu cari info, tulis, kasih orang kan gitu kan, itu kerja kita kan. Supaya dibaca orang, korannya dibeli. Ya kan, dibeli, mau pemasangan iklan kan gitu. Tapi jadi kalau menurut saya kita media itu satu siapapun bentuknya, tapi kita berada pada satu front lah itu, ketika itu. Dan kita tidak sama sekali menyangka ternyata ada orang juga bisa nanti bikin begituan yang sama-sama kita. Karena dia bisa juga dilirik sama pemasang iklan, masuk juga duit ke dia gitu, walaupun dia tidak kayak kita gitu kan. Jadi sekarang sudah ada kompetitor kita namanya. Yang kedua, kita pihak media ini sekarang kan berlipat ganda ya.
kemudian juga mempunyai karakter sendiri. Yang lain-lain itu, yang bukan kita itu. Karakter dia bebas. Dia nggak ada redakturnya. Dia adalah penulis berita sekaligus redaktur, sekaligus repel, ya kan? Owner sekalian. Ada apa namanya yang di Amerika yang pertama kali itu yang lapor di pertama? Drudge. Itu sendiri ada. Sendiri. Karena waktu itu platformnya juga masih blog kan. Sekarang udah pakai macam dia. Seorang diri gitu loh. Kan paling hebat. Kita ini kan makanya kerjaan kita kita kasih sama redaktor kita, ya kan? Kalau zaman kami sih, kalau zaman bukan mau langsung mantap yang lain. Baca bentar begini kan ya. Tong sampahnya udah itu kayak hati kita ini terima mas. Tapi ya 2 kali gitu udah cukup. Yang ketiga udah lancar aja, nanti nggak tahu kan. Kalau sekarang kan enggak nih si Drudge nih, dan banyak Drudge lain. Mungkin sudah jutaan Drudge yang ada sekarang nih. Menulis sendiri, cari sendiri, mau font berapa bikin sendiri, mau ditempelkan link apa bebas dia. Itulah cirinya, ya kan? Karena itu tadi we the media, kita tuh media tuh kan kayak gitu. Nah, yang ketiga adalah ada karakter mereka ini dia sudah tidak lagi hidup dan besar seperti kita mengalami. Jadi dia masa sekarang inilah. Masa sekarang ini ditandai oleh pertama, dan saya memberi saya bilang bisa kita simpulkan zaman itu sekarang liar sebetulnya, tanda kutip. Liar itu banyak aspek kehidupan ini yang kita lihat tanpa sudah apa istilahnya ya, seperti tanpa pegangan gitu. Jadi orang artinya gitu, sederhananya orang bisa berbuat apa saja, sekarang terjadi ya, walaupun ini mungkin terlalu tapi banyak lah kita lihat. Kedua, super kompetitif. Jadi kalau kompetitif saja kayak dulu, Kompas bersaing dengan Sinar Harapan nanti di bawahnya ada Media Indonesia, ada, itu normal lah gitu kan. Tapi kalau sekarang, ini contoh nih, saya dulu pernah jadi konsultan TVRI, ya kan? Ini meniripkan. TVRI waktu masa sendirian sampai dikeluarkan izin RCTI itu beda banget. Setelah ada RCTI kan TVRI harus satu. Tapi ketika sudah banyak, malah sekarang kalau kita punya channel YouTube, kita bisa kita ngakui diri kita ini TV juga, ya kan? Kompas TV, TV, gitu loh. Itu beda, gitu. Itu karakter yang harus diakui bahwa itu terjadi. Kemudian di seksi keduanya adalah tentang konten, tentang pesan, informasi yang beredar itu. Dulu itu kita sudah seperti sudah sudah mapan lah gitu pemahamannya, jenis-jenisnya. Jadi politik, hiburan, gitu kan, olahraga, gitu ya. Sementara sekarang terjadi sudah yang non kategorikal itu sudah lebih banyak. Apa saja? Ada tentang ini aja, PMP aja dia. Ada. Ya dalam kuliah itu spesial lagi, super spesifik gitu maksudnya. Di dalam dunia PMP-an itu nanti ada lagi PMP yang bulat-bulat misalnya kayak gitulah ya. Maksud saya aman sekali sekarang. Itu konten yang beredar. Mau nggak mau dia ada di ruangan ini, di ruang apa itu kan? Ada dia. Jadi itu artinya gini, semakin jadi bukan spesifik, tapi kemudian sudah super spesifik. Kemudian ini yang juga penting. Harusnya di awal. Konten sekarang ini yang tersedia, info yang tersedia yang ready to be digested, ready untuk dicerna, untuk dikunyah, itu berlimpah ganda. Saya ingat ada kata-kata dalam lagu My Way, ada kan? More than I can chew katanya kan. Jadi ini kalau dikumpulkan jumlahnya apa yang tersedia sekarang yang siap itu tidak sesuai dengan jumlah gigi kita yang seluruh umat manusia ini, berlimpah-limpah. Jadi campuran segala-galanya, yang berguna, yang nggak berguna, yang gila, yang sehat, ada semua di situ, gitu. Ada semua. Benar. Kalau nggak percaya dia ada. Dia dulu. Ya kan misalnya, ada tuh situ. Ada. Apa yang begitu? Jadi ini juga menyebabkan
chaos, ya, ada chaotic sekarang ini. Dulu ada ahli komunikasi Wilbur Schramm memang mengatakan itu akan terjadi. Dia waktu itu tinggal lagi menginap di Bangladesh, dia naik helikopter dia ke bawah. Oh, kalau kegiatan orang Bangladesh ini kalau datang bangun pagi sebelum ke pasar pergi beli kue-kue katanya kan belinya. Tapi yang diperhatikan yang beli itu adalah orang itu masing-masing ada pilihannya. Dia dari atas dari balkon hotel itu. Kalau datang gitu dia milihnya lenjer aja misalnya gitu ya. Yang ini kok goreng ubi aja gitu. Artinya manusia punya pilihan. Itu maksudnya. Dan manusia masih berkekuatan untuk memilih. Dia malah meramalkan ketika itu untuk masing-masing akan terjadi yang disebut information deluge, banjir bang. Jadi banjir bandang informasi. Kalau banjir bandang terjadi, menurut dia memang manusia nggak akan sanggup lagi memutuskan. Dia kenain banjir itu aja, bukan dia yang memilih. Nah, kayak gitu. Saya teringat itu untuk kita menyadari kita ini sedang bermain di dalam keadaan yang seperti itu. Jadi kalau diikutkan ke diteruskan lagi, sementara si receiver penerima apa-apa yang terjadi itu udah berubah juga. Saya kan termasuk ini semua masih termasuk generasi tua, tapi yang sekarang mereka yang dulu di SMP aja puasa, itu yang disebut milenial segala itu, dia memang udah punya cara berpikir lain dari kita. Cara mempersepsi, cara menanggapi sama sekali beda. Dan dia punya karakter, kalau menurut saya nih, yang ini saya juga, cucu saya sudah nggak suka kalau saya bilang gitu, tidak suka membaca. Bukan membaca surat kabar tadi itu, membaca. Dia suka ini kan, ini yang lain. Ini pakai, emang gini-gininya, ditutupnya kupingnya pakai kabel tuh kan? Kan nggak tahu kita apa yang didengarkannya kan? Goyang-goyang. Itulah itu sekarang tuh kan. Kemudian inilah biasa semua berada. Kawan saya dulu yang jadi sekretaris corporate sekretarinya Ibu Tutut di TPI, memang sudah 20 tahun dia bilang, Zul, satu saat nanti kan TV ini nggak lagi kita lihat begini. Jadi di mana? Di sini nanti ada. Ya, sekarang udah mendekati kan, gitu. Sekarang kan masih begini. Tapi menurut dia lama-lama nanti di sini itu. Atau gitu, sini kan gitu. Gitu ya, iya. Jadi penerima ini jadi bukan lagi penerima yang mau membaca koran kami dulu proklamasi itu jauh banget gitu, yang membaca Kompas dan apa. Ini harus kita perhitungkan. Yang kedua ciri mereka tadi sudahlah nggak suka baca. Kalaupun membaca, ini betul-betul kalau menurut saya juga tidak mau yang detail. Nggak mau. Jadi cuma dia maunya dia barangkali isi berita itu cuma begini. Mulai besok harus ada keterangan booster, sudah booster, itu aja dia. Nah, dia nggak perlu bahwa di balik booster itu ada 2 vaksin, bahwa orang yang kena vaksin ini juga tetap sakit, ya kan? Kalau tidak gitu dia nggak perlu tuh. Perhatikan generasi yang ini, pikirkan begitu. Jadi kesusahannya bagi kita, dan itu sebenarnya bukan kita aja, yang tadi diceritakan itu. Ini ada contoh kasusnya, saya berdebat-debat tuh di WA tuh. Ada orang mengutip sebuah berita tentang bahwa Yakult akan sholat Id di Mekah. Kenapa sholat Id? Jadi menurut dia persoalan, mengapa orang yang mengumumkan hasil isbat pada tanggal apa itu, yang menyatakan Indonesia di 10 Juli, dia pada tanggal 9 itulah dia merayakan di Mekah. Akhirnya gitu, itulah isi berita itu. Tapi yang bagi saya persoalan adalah dia sebelum ini kan kutipan berita itu kan ada linknya www apa banyak tuh kan ini. Nah ini banyaknya www ini yang tadi tuh, yang udah 5 agama tuh nggak tahu lah kita kan lebih tuh kan. Jangan-jangan nanti jumlah www lebih banyak dari penduduk Jambi. Di Jambi bisa kan? Ya satu rumah bikin 3 bisa ya. Iya betul. Jadi mau siapa membaca? Ya dia sama dia aja. Jadi balik cerita WA tadi. Yang menjadi persoalan bagi saya adalah di atasnya ditulis satu-satunya negara dunia katanya yang Idul Adha tanggal 10. Gitulah kalimatnya. Seakan-akan ini bahagian dari berita Yakult di Mekah. Saya baca berita sampai habis nggak ada di soal negara dunia. Aku kesel kan kemarin. Aku cuma bilang ini,
Kalau memposting atau apa, baca dulu isinya. Jangan main sikap-sikap aja. Itulah kan. Ini menarik. Ini bagian yang penting dari kita nih. Bagaimana media sosial berinteraksi sama kita. Interaksinya bisa macam-macam. Nah, kalau saya ditanya, mungkin nanti bahagian kita di sini ada ditugaskan yang hanya memonitor, mencari bagaimana orang mengutip kita. Dan mungkin di media kita pun kita tulis, kasih peringatan, tidak diizinkan kalau mengutip kami, gitu ya, untuk hal-hal yang tidak, kayak gitu lah maksudnya, yang bertentangan atau karena yang milik anunya kan kita memang. Kalau dia kutip dari site kita, ya kan, kita tegaskan, you boleh ngutip, tapi bukan. Kalau ini kan dipalat itu jelas. Orang nggak ada apa-apa, ya dirumuskan larangan itu yang betul gitu. Tapi beritanya tentang Yakult di sana, kok di atasnya yang tulisnya itu Indonesia adalah satu-satunya negara di dunia yang bahaya raya tanggal 10. Nah, isinya gitu. Judul. WWW-nya kan rusak. Gitu loh. Menurut saya itu misalnya saat saya sambilkan aja, mungkin harus bikin langkah yang tadinya nggak perlu. Kenapa? Kalau mengutip kami kutip atau tidak kutip sama sekali, ya kan? Jangan kita yang melindunginya kan. Kemudian apa yang bisa dilakukan? Jadi menurut saya memang jawaban saya ini memang gini, kekacauan, kaotik, liar dan yang tadi itu terutama terjadi karena sekarang etika jurnalisme itu ekstrimnya boleh saya bilang sudah diabaikan oleh baik para penulis berita maupun ini para apa tadi para mereka percaya pada kita, dan kalau mau meraih kepercayaan mereka apa yang harus kita lakukan? Jadi nanya, misalnya kita tanya sama dia, pernah nggak merasa ada menerima berita palsu, berita nggak benar, bukan dari orang kita, jangan cerita tuh. Apa menurut anda berita tidak? Tentu itu tentang pembahasannya seperti apa, bikinlah. Tapi harus punya teman gitu, yang kita ajak ngobrol di luar sana, gitu loh. Yang ini saya selama di sini kemarin di pasar di Simpang di Lotong itu jumpa sama penjual koran kan, udah tua dia, berapa puluh tahun umurnya itu, memang menggenggam ada nggak sampai 10 eksemplar Tribun kan. Saya tanya berapa lama, 20 tahun ya jual koran kan? Dulu banyak orang beli koran, ya udah kita bangga, sekarang sedikit. Seorang penjual pempek di daerah dekat dekat kota itu, mereka yang makan pempek, saya tanyain dia. Dulu saya menyediakan 2 koran, dia bilang, untuk orang sini sebelum dia datang pempek itu kan baca dulu ada gitu kan? Apa? 2 Jambi Independen apa gitu, pokoknya 2 deh. Entah mulai tahun berapa enggak lah. Kenapa? 1 katanya yang datang terus kan nggak nanya koran, nanyanya pempeknya itu aja langsung. Kami pun diulangi sekarang dia bilang kita di sini aja, ada. Yang nggak ada di koran di sini ada katanya pulang. Ya betul. Bayaninlah kalau berita analisis politik di WA Group ya. Wah itu level BBC kalah. Nah itu yang nyata maksud saya. Itu yang dikonsumsi oleh masyarakat kita ini, gitu loh. Dan mereka terorganisir, dia tahu siapa anunya dia. Kita kan nggak tahu siapa audiens kita betul-betulnya kan. Cuman tahunya kok yang dicetak keluar di percetakan di bawah itu kok laku terus gitu kan gitu. Tapi kalau media sosial dan media-media yang ada sekarang ini, dia tahu persis. Kalau nggak tahu ya nggak masuk nomornya, nggak dapat info kan gitu kan. Jadi ini tantangannya, beberapa tantangan yang menurut saya harus kita hadapi. Kalau saya ringkaskan lagi, trust itu hanya bisa kalau kita memenuhi etik. Nah, baru. Karena banyak etik itu. Saya banyak buku banyak itu saya simpulkan dia menjadi 7 yang utama yang di mana-mana ada gitu kan. 7 itu adalah akurasi, independensi, objektivitas. Ini yang sering juga disebut balance. Fairness ini lebih kepada adil. Kalau fairness itu kan bisa objektif tapi nggak adil. Kemudian
ada di ini imparsialitas, ketidakberpihakan, ya. Biarpun kita sama-sama Saverius, nggak berarti kita bela-bela dia aja gitu kan. Tapi kita juga yang bukan, atau imparsialitas. Kemudian menghormati privasi, ada privasi orang tetap ya. Jadi artinya kalau memang penyebab berita apa yang ditangkap suami istrinya tuh yang sama model tuh, misalnya bahwa itu sebetulnya bukan soal bukan soal dia jatuh cinta sama apa itu, tapi soalnya memang udah tak cinta lagi sama si Bribka misalnya kan, itu kita janganlah, kan hancurlah hati Bribka tuh kalau kita tahu kan itulah kita. Tidak semua yang kita itu kan privasi itu kan sesuatu yang harus dihargai di objektif gitu. Sebenarnya kalau sebabnya lebih jauh dari itu ya nggak enak, lebih lagi dari soal tak cinta, parah lagi kan gitu. Contoh aja ini. Nah yang ketujuh ini penting, bahwa segala sesuatu yang kita lakukan kita akuntabel kepada publik kita. Kita harus siap untuk bertanggung jawab itu. Mengapa? Mengapa begini? Mengapa tidak begitu? Mengapa begini? Mengapa tidak begitu? Mengapa? Ya, jadi 7 itu. Banyak lagi yang lain di masing-masing yang kadang-kala menjadi pecahan dari salah itu, tapi saya untuk memudahkan pembaca itu 7 itu saya menurut saya. Nah, tapi yang penting yang disebut dengan akurasi itu tidak semata-mata bahwa betul yang COVID meninggal itu 7 betul, ya. Tapi termasuk juga ke dalam penelitian akurasi ini adalah pertama substansinya. Jadi substansi itu, substansinya apa? Korban, ya kan? Kedua fakta-faktanya. Tadi apa tadi disebut? Tadi ada sabda kan itu tidak ada manusia. Cuma dibilang aja di kabupaten bukan menyambung korban 47 gitu ya. Saya bisa jawab itu karena wartawan kita mungkin mungkin dijaminnya saja yang tidak ada. Cuma Indonesia tuh wartawan itu semua adalah lebih mudah nanya Satgas aja. Apa yang kata Satgas itu salahnya betul-betul dan bawa kantor. Iya. Betul kan? Mudah-mudahan di wartawan jadi nggak ya? Padahal itu ajaran pertama 29.000 yang larang banget. Karena inilah kita ini independen kok. Sejak kapan yang menjadi perpanjangan dan juru bicara partai? Kamu enggak dong? Tapi berapa gampangnya kan? Itu nanti kalau Anda mau mendalam lagi terjadi juga kalau udah berita menyangkut teroris. Apapun kata si Anu itu bulat-bulat lah. Enggak ada lah kita terpikir betul nggak sih dari tangkap dari jendela tadi orang jendela dihukum kok misalnya gitu ya kan? Kan dia bilang pelaku telah diringkus lewat jendela katanya. Jendela itu udah mengunci rapat katanya. Nggak bisa. Wartawan itu yang itu. Orang resiko di telepon lapsus itu nggak patah kan ya kan? Karena memang udah siap kita karena itu kan. Jadi substansinya, fakta-faktanya, penulisannya pun banyak terjadi. Berita itu jadi tidak full akurat, tidak semua lagi. Gara-gara cara menuliskan. Padahal angka-angka itu semua ada data itu. Gimana cara menuliskannya? Kemudian berasal dari sumber yang otoritatif dan kompeten. Nah, walaupun dia kompeten, belum tentu juga dia netral kan? Dan juga jangan sampai ada bias. Jangan ada bias. Bias ini gampang nih. Terjadi dengan macam-macam penyebab, orang jadi bias. Kita enggak. Kita lah yang diharapkan orang untuk melakukan itu, gitu. Karena orang audiens kan nggak mendapat akses ke tempat kan kita menggunakan. Jadi kita ini para jurnalis ini pada dasarnya hidup kita ini dari hubungan. Hidupnya kita dan profesi kita dari hubungan. Ada 3 macam hubungan itu. Hubungan sosial, ya hubungan sosial itu kita kan Mas Pando ini pulang dari sini balik ke rumahnya. Daerah mana rumah? Kampung Baru apa nih? Seberang bang ya ini. Masuk dia udah masuk itu jadi sosial dia. Tetangganya tahu gimana ini bapak apa ini terjadi wartawan kan gitu kan. Tapi dia kan satu dari orang situ dia, salah satu.
Jadi hubungan kita gitu juga masing-masing kita punya hubungan sosial. Yang kedua, hubungan kita adalah bagaikan provider dengan kliennya. Apapun itu, tukang bunga sama itunya itu kan sama itu. Ya kan, tukang kue, tukang dokter dengan pasiennya. Kita ya sama. Kita ini provider informasi, penyedia kan, ada klien kita. Artinya kita harus profesional tuh. Mana ada orang mau datang lagi berobat ke seorang dokter yang kalau nyuntiknya patah jarumnya, betul kan? Iya. Nggak bisa dia minta maaf kan? Iya. Kita harus kayak gitulah kita anukan, kita andaikan diri kita. Nah yang ketiga adalah, ini yang balik lagi ke sana adalah hubungan kepercayaan, hubungan kredibilitas. Karena hubungan kredibilitas ini amat unik. Kalau nggak percaya sekali saja, dia berpengaruh untuk kepercayaan yang lainnya. 20 kali sudah dipercaya, sekali kena 19 itu bisa hilang. Begitu. Itulah sebabnya pepatah Minang itu berlaku banget sama kita. Yang soal susu sebelanga itu. Itu untuk kerja kita pas banget ya. Jadi tetapi perlu saya anukan bahwa kita sekedar mengingat aja, kita ini harus menanamkan atau melatih diri kita memiliki apa yang disebut habit of accuracy. Inti dari semua kerja kita nih ya, objektif tadi infrastruktur sebetulnya kembali pada satu tuh, accuracy. Itu inti kita. Bahwa accuracy ini macam-macam lagi cara, tapi sebetulnya itu aja anu kita. Ya ibarat anunya nyawanya lah, nyawaan itu pada akurasi itu, keakuratan itu. Jadi itu harus dijadikan habit bagi kita. Sekali kita masuk di dunia manajemen ini, saya ingin bacakan di apa yang menjadi ciri-cirinya lah gitu ya. Nih, Satu semester. habit of accuracy itu atau tabiat lah ya, tabiat menjadi akurat, jadi harus tabiat kita itu. Sehingga harus didisiplinkan. Pertama adalah kemampuan kita untuk mengantisipasi bahwa kemungkinan yang kita kerjakan itu salah, ada kesalahannya. Karena kita udah maksa maksimal nih. Itu maksudnya gini loh, menanamkan itu jangan pernah merasa udah final, gitu lah ya. Tetap aja kan, gitu kan. Nah, jadi apa gunanya? Supaya kita tetap ready, supaya siap, tetap menggali maksudnya kan. Ternyata yang meninggal itu saya tulis 7 itu sebetulnya ternyata yang meninggal 9, ya kan? Terus kita nggak kaget, karena kita berusaha gitu mencari betul lah ini, cek lah kan gitu tuh kan. Nah, kalau tanpa ada habitnya seperti itu, orang tuh udah saya tulis kok, udah gitu dia kan. Yang kedua adalah waspada akan informasi yang dapat dipertanyakan, ya, atau questionable information. Ada informasi kok kayaknya gampang banget, ada yang aneh dari informasi yang diperoleh ini kan, ada yang aneh nih, itu yang disebut questionable. Kita pertanyakan, kita waspada ya, supaya nggak terjebak, ya kan, dan baik. Berikutnya habit ini adalah truth telling, yaitu kita selalu menuntut adanya akurasi di dalam satu informasi, yaitu kita dapatkan informasi dasarnya, nama, tanggal, tempat kejadian, itu kan informasi dasar. Itu banyak itu begini terjadi. Itu wartawan udah lama kerja, tapi saya tadi lupa nanyakan alamat dia gitu, misalnya gitu kan. Padahal itu sudah standar paket. Itu disebut. Kemudian yang terakhir di sini adalah, jadi itu disebut akurasi faktual. Sedangkan satu lagi adalah akurasi kontekstual, yaitu memberi khalayak ini informasi latar belakang yang mereka butuhkan untuk memahami suatu peristiwa. Jadi misalnya gini, tadi ada contohkan, mengapa begitu khawatirnya dan pentingnya soal lockdown bagi TKI di Hong Kong? Ada latar belakangnya. Kalau kita tanpa itu mungkin nggak begitu perhatian itu. Jadi seperti diketahui, ada ketambahan. Ini menyangkut hidup dia sehari-hari kan, gitu kan. Jadi gara-gara lockdownnya nggak bisa ngapa-ngapa lah, itu bagian dari kita.